cuma belum siap. Belum siap. Karena tahun-tahun kemarin, tahun lalu ketika UNBK itu pernah meminjamkan, Raharja itu menyediakan laptop 2000 unit. Itu untuk mengcover kota Kediri sama kabupaten. Nah kemarin Mas Husen coba menghubungi, katanya kok sudah enggak meminjamkan gitu loh. Nah coba nanti saya komunikasi lagi, cari info lah paling tidak, nanti siapa yang bersedia untuk meminjamkan harga sekian itu masuk enggak nanti. Ini bimbingan komputer. Nah, mungkin gini, oke saya ulangi lagi karena mungkin yang di luar belum mendengar. Gini, kan selama sebelum kita daring, tahun 2019, banyak sekolah yang sudah menggunakan ekstrakurikuler komputer dengan bekerja sama dengan bimbel atau bimbingan komputer ngaten nggih. Nah, itu kan mungkin bisa jadi masukan, panjenengan bisa sewa di bimbelnya kan bisa kita manfaatkan. Dengan yaitu tadi karena di HSPBJ-nya kota itu ada sewa komputer itu per hari per buahnya maksimal 125.000. Itu sudah ada di HSPBJ-nya kota. Ngaten nggih, mungkin panjenengan bisa sebagai referensi juga nanti untuk koordinasi dengan lembaga-lembaga yang kemarin sempat diajak kerjasama. Jadi kalau yang kemarin hanya kita pinjam gurunya, sekarang kita pinjam laptopnya sesuai kebutuhan sekolah. Saya kira itu masukan dari saya Pak Hakim, makasih. Ya kan mungkin bisa ditanya Ibu dengan speknya seperti itu mereka mempunyai apa tidak kan seperti itu. Kemarin yang diinfokan Pak Ikhwan RAM-nya 2 nggih Pak Ikhwan. Apanya? Mungkin kan kita juga nggak tahu kalau mungkin di sekolah pakainya seperti itu. Kalau mereka di bimbelnya masing-masing menerima siswa dari luar, mungkin kan mereka punya spek yang lebih tinggi. Mungkin bisa dicoba dulu untuk dikoordinasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Kami menjawab kembali. Ini mumpung bulan Ramadan, Bu. Mumpung bulan Ramadan juga doanya dulu juga begitu, Bu. Ketika SMP dapat amanat dari Pak Sis, harus dilaksanakan UNBK. Di bulan Ramadan ini kepala sekolah semuanya rajin tahajud dan sholat duha. Akhirnya jelang pelaksanaan, Bu, kita di dropping 200 laptop ya. Per sekolah 200 laptop. Alhamdulillah itu, Bu. Ya, semoga saja itu, Bu ya. Yang pertama saya menjawab pertanyaan dari Dari yang pertama tadi masalah siswa cadangan. Masalah siswa cadangan. Nah, merujuk pada juklak ini Bapak Ibu nggih. Pergantian peserta sampel. Nah, ini mari kita pahami kata per kata sehingga tidak terjadi multitafsir. 1. Peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan. Berarti sudah diketahui sebelum hari pertama. Poin kedua, peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal ini jelas hari pertama nggih. Tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Jadi jika hari pertama 30, hari kedua 27, maka ya 27 itu. Nggih. Sepakat, Bu? Sepakat nggih? Nah, nggih. Ini dari pedoman. Kemudian
Catatan kedua, susulan dan penjadwalan ulang. Tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir di seluruh sesi maupun sebagian sesi. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dilaksanakan karena adanya kejadian di luar kendali seperti listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan penjadwalan ulang. Biasanya nanti ada lampiran Bapak Ibu, kalau pengalaman UNBK, jika putra Bapak Ibu siswa tersebut sakit, maka harus melampirkan surat dari dokter. Seperti yang kami alami di UNBK, maka siswa kami harus UNBK di Jakarta. Ini kejadian di tahun 2018. Bapak Ibu, siswa kami satu ada anak yang sakit jantung harus operasi jantung. Dan karena dari keluarga prasejahtera menggunakan apa ini? Kalau dari kesehatan Jamkesmas ya, miliknya Pemkot Kediri, maka siswa ini dirujuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita di Jakarta. Maka siswa ini tidak melaksanakan ujian di sekolah. Maka ujiannya ada di Jakarta. Maka tadi yang saya ceritakan, saya akhirnya membawa server itu ke Jakarta. Tapi alhamdulillah melalui jaringan yang baik, insya Allah sesuai amal perbuatan, karena anak ini anaknya baik, ternyata di Jakarta banyak ngasih kemudahan. Saya kontak ke teman-teman di Jakarta, saya pinjam sekolahannya kok. Alhamdulillah diberi izin, tak pinjemi server timbangane nggawa. Iya aku nggawa budal 400.000 yang nek cas itu. Itu Bapak Ibu, alhamdulillah anaknya sekarang sehat sekali. Sekarang di SMK 1, sudah naik kelas 2 kalau nggak salah kok. Iya. Alhamdulillah selalu ingat saya, bahkan ketika kemarin saya masuk ICU beberapa hari yang lalu, anaknya WA ke saya dan yang menjawab kemudian teman saya, tolong doakan Pak Ikhwan untuk segera sembuh. Sama Pak, Bapak dulu mendoakan saya untuk segera sembuh, hari ini saya juga mendoakan Bapak sembuh. Alhamdulillah 2 jam setelah WA dari anak saya, kalau dengar cerita anak ini saya terharu Bu, Masya Allah, karena yang ngasih sumbangan luar biasa. Itu gitu. Itu jawaban kemudian dari Bapak tadi, bagaimana kalau siswanya inklusi gitu. Nah, di sini kepesertaan Bapak Ibu, menurut pedoman yang kami terima, gitu. Mari kita baca bersama-sama biar tidak terjadi mispersepsi. Siswa berbasis sampel yang ditentukan secara acak oleh Kemdikbud. Yang menentukan adalah Kemdikbud. Tambahan 5 siswa cadangan. SPK dan SILN yang memperoleh izin operasional mengikuti AN. AN diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus. Nah, di sekolah inklusi yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri. Jadi nanti kan jelas ada keterangan Bu ketika ada pengisian itu ya. Bisa mandiri atau tidak. Nah itu harus jujur menjawabnya. Siswa yang dikategorikan khusus adalah siswa SLBA, siswa SLBC, siswa SLBG, tidak ikut AN. Nah itu tadi Bapak. Iya betul, inklusi itu kan bisa jadi anak yang istilahnya kayak autis gitu kan. Ini, nah, AN diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusi Pak. Jadi kalau sekolah panjenengan ditunjuk inklusi, berarti nanti, nah ini, yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri, tidak perlu didampingi. Kalau UN dulu bisa didampingi, kalau ini tidak perlu didampingi. Panjenengan ditunjuk oleh dinas untuk sekolah inklusi. Nah, nanti disertakan di sana. Isiannya juga ada. Itu Bapak nggih. Nggih, terima kasih itu jawaban dari kami. Monggo dari Pak Husen. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akan menjawab lebih ke tentang pengadaan alat nggih. Ini nanti kita dan tim akan coba mereng-reng, tapi yang jelas dipastikan panjenengan Bapak Ibu, kita nanti ngitungnya bukan berdasarkan 10 titik atau 15 titik atau 20 titik untuk biaya instalasi atau pemasangan. Kita nanti yang akan kita konsepkan per titik. Per titik. Nanti panjenengan bisa mengkondisikan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lembaga. Yang jelas saran kita itu nanti pembeliannya perangkat seperti Switch Hub, kita sudah sepakat memakai yang gigabit.
Itu yang per 1000 untuk Sweet Hub. Adapun kalau merek yang sudah teruji kemarin kita pakai apa, Gus Iwan? D-Link ya, ada yang D-Link. Terus itu untuk Sweet Hub estimasi biaya itu sekitar 1.250.000 itu belum pajak. Ini masih harga awal. Itu Sweet Hub. Adapun untuk kabel itu kita belinya tidak meteran Bapak Ibu, kita sepakat belinya satu roll yang merek Belden Australia. Itu sekitar harganya berapa Mas An kemarin? Antara 1.100.000 sampai 1.200.000. Sampai 1.500.000 lah. Perkiraan segitu estimasi. Jadi intinya nanti untuk Sweet Hub sama kabel itu estimasinya nanti sekitar 1 sampai 1,5. Itu masih belum pajak. Dan adapun alat-alat pelengkap lainnya itu kan di bawah 1 juta nih Bapak Ibu. Seperti konektor, terus tang krimping, sama kabel tester itu rata-rata antara 100 sampai 300.000. Itu nanti bisa dikondisikan. Tapi nanti akan kita coba membuat reng-rengan biayanya berapa, terus kita nanti ngitungnya masalah pengadaan jaringan sendiri, biaya pemasangan nanti sendiri. Listriknya nanti biasanya Bapak Ibu itu kalau pemasangan jaringan itu hanya jaringan saja. Adapun listrik itu nanti yang lebih tahu adalah Bapak Ibu sendiri di lembaga. Kemungkinan sudah punya langganan dengan tukang listrik yang biasa benahi bisa manfaatkan seperti itu. Biasanya kita seperti itu. Jadi untuk biaya instalasi jaringan itu kita fokusnya ke jaringan lokal. Maksudnya dari klien komputer 1 ke server. Itu belum biaya listrik. Kemarin yang sudah dicoba ini di SD Pak An, itu ternyata memang sendiri. Biaya pemasangannya jaringan sendiri untuk instalasi kabelan, dan untuk pemasangan listrik itu juga sendiri, biaya sendiri. Dan sebagai gambaran, Pak An kemarin insya Allah minta bantuan dari pihak Telkom, Pak An, biayanya untuk instalasi jaringan 1 titik sekitar berapa Pak? 50.000, itu 1 titik. Kalau panjenengan menginginkan 20 titik, berarti kan tinggal mengkalikan berapa yang dibutuhkan. Itu terkait dengan penganggaran penyiapan perangkat yang sudah tersedia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk persewaan laptop ataupun komputer khusus klien, insya Allah Pak An juga sudah koordinasi dengan saya kemarin, yang di LBB mungkin benar yang disampaikan Bapak Ibu, mungkin kondisinya kurang memenuhi standar. Dan sebagai acuan kemarin kita sudah pernah kerjasama dengan salah satu toko di Kota Kediri, itu kalau kita sewa, itu dalam kondisi baru. Dan kita waktu menyewakan sudah mengajukan spesifikasi yang kita butuhkan ini. Ternyata alhamdulillah itu sudah di atas spesifikasi. Kalau enggak salah tahun kemarin itu sampai tembus 150.000 per hari. Tapi kita kalau ngambil paket kan kita dapatnya 300.000. Itu selama 6 hari. Jadi H-1 sebelum pelaksanaan dan H+1 sesudah pelaksanaan. Dan di sini juga sudah dijelaskan oleh Bu Wiwin, untuk penganggaran sewa itu sudah ada estimasinya. Per harinya 125.000. Nanti kita akan coba konsultasikan, kalau nanti bisa bareng-bareng kita sepakat nyewa, barangkali bisa lebih murah. Barangkali nanti tetap kita bantu proses negosiasi kalau seandainya memang ada yang dari pihak panjenengan yang ingin menyewakan. Terus yang selanjutnya dari Kepala Sekolah SDN Ngronggo 3, memang kemarin saya sudah pernah kunjungan ke sana, labnya sudah ada, terus kenapa saya katakan tidak layak dan Mas Hakim sudah menolak di verbal TK, karena di situ memang belum ada jaringan yang pertama. Sebetulnya labnya sudah ada, komputernya juga sudah ada, tapi tidak sesuai dengan spesifikasi.
kasih. Jadi itu alasan kenapa Mas Hakim kemarin menolak di Verval TK untuk SDN Ngeronggo 3 karena memang jaringan belum ada dan spesifikasi komputer yang ada di sana belum memenuhi standar. Nanti kasihan Bapak Ibu, kasihan putra-putri panjenengan, anak didik panjenengan yang jenjang SMP saja masih sempat grogi atau down, apalagi nanti yang kita hadapi adalah jenjang SD, anak-anak usia SD. Mungkin itu saja Bapak Ibu, dan ada tambahan, nanti waktu pengadaan jaringan ini tidak harus 10 Bapak Ibu, karena di situ kita belinya Sweet Hub kan 24 pot, itu panjenengan bikin 20 pot itu juga bisa. Karena kabel panjenengan kan satu roll. Daripada mubadir, panjenengan aja membuat jaringan 20 pot, nanti walaupun nanti panjenengan bisanya mengadakan komputer di waktu hari hanya 10, tidak apa-apa. Yang penting jaringannya bisa lebih dari 10. Jadi ini yang harus kita samakan dulu persepsinya. Untuk pengadaan laptop, yang dikatakan Pak Hakim tadi, per sesinya minimal 10, itu laptopnya saja. Tapi kalau untuk jaringan tidak dibatasi, sesuai dengan luas ataupun area kelas Bapak Ibu. Di Pak An kemarin bisa sampai berapa titik Pak? 17, nah itu. Jadi enggak 10, barangkali tahun depan panjenengan punya laptop lagi, tinggal nambah laptopnya. Jadi jaringannya itu kan permanen. Semoga saja tahun depan dapat bantuan TIK dari dinas atau BPD ataupun dari pusat. Jadi jaringan itu kita bangunnya jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Sekali tapi untuk selamanya. Jangan sekarang pasang 10 titik, terus tahun depan kita pasang 10 titik, jangan. Nggih. Oh nggih, nggih. Nggih Pak, nggih Pak. Oke. Oke. Oke siap, terima kasih Pak atas masukannya. Nanti kalau ada apa-apa kita komunikasi aja di grup, nggih. Oke. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Hakim. Monggo Mas Hakim. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Karena waktu juga sudah mulai habis. Terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan nanti sehabis ini langsung kami buatkan untuk anggarannya. Nanti kami share ke grup KS ya. Kemudian apapun nanti terkait hasil yang sini kurang maksimal nanti bisa ditanyakan langsung ya. Komunikasi sama operator. Ya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa, hati-hati di jalan, semoga selamat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.